Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurman sebagai perwakilan kelompok 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teorema yang ini. Di sini kita punya teorema dasar aritmatika, di mana teorema ini berbunyi setiap bilangan n elemen z bisa direpresentasikan secara tunggal sebagai perkalian antara bilangan prima. Nah, di sini kita akan membuktikan dua hal, yaitu pertama, yang ini hasil kali bilangan prima, yang kedua itu secara tunggal. Nah, pertama kita akan membuktikan hasil kali n itu merupakan hasil kali faktor-faktor prima. Di sini pada pembuktian ini kita akan menggunakan kontradiksi, di mana kita misalkan S itu bukan perkalian dari faktor prima. Bagaimana tulisan ini? S. Nah, kurang lebih begitu. Di mana S ini dia itu subset dari Z. Nah, ini berarti S ini memiliki bilangan yang paling terkecil. Kita misalkan dia itu S0. Nah, S0 ini itu himpunan merupakan bilangan dari S ini. Nah, artinya S0 ini bukan bilangan prima. Karena kalau dia bilangan prima, maka dia kontradiksi di sini. Maka jelas pasti S0 ini itu bukan bilangan prima. Nah, karena dia bukan bilangan prima, maka S0 itu bisa kita nyatakan sebagai A kali B. Nah, di sini di mana A lebih kecil dari B, lebih kecil dari S0. Ini lebih kecil 1. Nah, A dan B yang ini, dia itu bukan elemen dari S ini. Karena kalau dia elemen dari S ini, artinya, nah ini tidak terpenuhi. S0-nya itu bukan yang terkecil. Karena di sini kita memiliki A dan B itu lebih kecil dari S0. Nah, maka dari itu A dan B itu pasti bukan elemen dari S ini. Nah, karena A dan B bukan elemen dari S ini, kita bisa nyatakan sebagai tadi karena A dan B itu bukan elemen dari S, maka A dan B itu bisa dinyatakan sebagai perkalian dari bilangan prima. Nah, ini berarti S0 itu sama dengan A kali B tadi ya, dari sini A kali B. Nah, karena AB-nya itu perkalian bilangan prima, artinya ini hanya kita singkat saja PP lah. Perkalian PBP, perkalian bilangan prima. Karena A-nya perkalian bilangan prima, B-nya juga perkalian bilangan prima, maka S-nya juga
maka S juga berarti dia juga perkalian dari bilangan prima. Nah, maka S0 juga itu PBP. Nah, ini kontradiksi dengan yang dari sini, di mana S0 itu elemen dari S, di mana dia itu bukan perkalian bilangan prima. Nah, maka di situ dia kontradiksi di sini. Dia kontradiksi, maka S0 haruslah bukan elemen S. Nah, di sini sudah selesai untuk di bagian pembuktian hasil kali faktor prima. Nah, selanjutnya yang akan dibuktikan itu dia itu tunggal. Nah, ketunggalan yang dimaksud ini, misalkan kalau kita punya bilangan, anggaplah saya punya bilangan 4. Nah, 4 ini hanya bisa dinyatakan sebagai 2 kali 2, ya kan? Dimana dia itu prima. Kalau sebenarnya ini bisa 1 kali 4, tapi masih ada 4-nya ini, masih bisa kan? Nah, maka dari itu 4 dan 4 ini hanya bisa dinyatakan 2 kali 2, tidak dengan bilangan yang lainnya. Nah, di situ kita akan membuktikannya. Mana penghapus? Nah, misalkan N itu mempunyai 2 perkalian bilangan prima. Nah, ini berarti N itu akan sama dengan P1, P2 sampai PR sama dengan Q1, Q2, QK. Nah, di sini kita akan menggunakan lemma Euclid yang menyatakan jika P bilangan prima, kita tulis dulu. Nah, di sini kita menggunakan lemma yang ini. Jika P itu suatu bilangan prima dan P habis membagi AB, maka P habis membagi A atau P habis membagi B. Nah, di sini kita bisa menggunakan, artinya dari sini, nah kita bisa tulis P1 itu habis membagi Q1, Q2 sampai QK. Nah, karena P1 dan P dan Q itu bilangan prima, maka ini berlaku. Ini berlaku. Karena P1-nya prima, artinya kita pakai sifat ini, lemma yang ini, maka P itu habis membagi QJ lah. Entah QJ yang mana, intinya dia pasti akan habis membagi salah satu dari Q1 sampai QJ ini. Manjinya berjalan dari ini. Nah, asumsikan P habis membagi QJ, di mana salah satu dari QJ-nya itu antara di sini. Nah, karena P dan Q itu bilangan prima, maka pasti GCD dari P dan
Q ini dia 1. Artinya kalau dia habis membagi ya itu sama saja dengan P1 ini akan sama dengan QJ. Nah, karena P1 itu sama dengan QJ, maka bisa ditulis kita bagikan saja ini P1, ini juga. Nah, ini artinya kita sudah membaginya. Nah, dari sini kita bisa melakukan hal yang serupa sebanyak R kali. Nah, nanti kita akan dapat I-nya itu sampai R. Ini akan selalu sama dengan PJ. J-nya 1 sampai K. Nah, di sini dia terbukti bahwa dia itu satu-satunya perkalian bilangan primanya. Nah, ya sebagai contohnya yang tadi misalkan kita punya bilangan 30. Nah, ini bisa dinyatakan sebagai 2 kali 3 kali 5. Nah, dan ini hanya satu-satunya yang bisa. Nah, kalau dibalik-balik itu hitungannya dia tetap sama. Nah, makanya perkalian primanya itu pasti tunggal. Oke. Nah, untuk teorema dasar aritmetika ini selesai sampai di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas teorema Euclid yang menyatakan bahwa ada tak hingga banyaknya bilangan prima. Oke. Selanjutnya kita akan membahas membuktikan teorema 1.19 yang berbunyi banyaknya bilangan-bilangan prima adalah tak hingga. Artinya ada tak hingga banyaknya bilangan prima. Nah, di sini kita akan membuktikannya menggunakan kontradiksi lagi. Misalkan ada berhingga banyaknya bilangan prima. Misalkan ada berhingga Nah, misalkan ada berhingga banyaknya bilangan prima, katakanlah yaitu P1, P2, P3 sampai Pn. Nah, katakanlah ini semua bilangan prima itu. Nah, misalkan kita ambil suatu bilangan N sama dengan P1 kali P2. Kita misalkan N itu perkalian seluruh bilangan prima ditambah dengan 1. Jadi N, anggaplah ini PI. N itu sama dengan P1 kali P2 kali P3 sampai Pn tambah 1. Nah, ini akan ditunjukkan apakah dia prima atau dia komposit berdasarkan tak berhingga banyaknya bilangan prima. Nah, misalkan N itu bilangan prima, di
sini kita punya dua kasus, yaitu ketika n-nya bilangan prima dan n-nya itu komposit. Nah, ketika n-nya bilangan prima, maka dia langsung kontradiksi di sini. Karena n itu tidak masuk dalam PI ini. Nah, karena dia nggak masuk di PI ini, maka terdapat bilangan prima yang lain. Prima yang lain selain dari PI. Nah, untuk kasus keduanya itu misalkan n-nya itu bilangan komposit. Nah, karena n bilangan komposit, itu berarti PI habis membagi n. Karena n komposit, maka PI, salah satu dari PI itu pasti membagi n. Mau berapapun PI-nya, dia pasti akan membagi n. Nah di sini yang kita ketahui tadi, n-nya itu perkalian dari PI. P1 kali P2 kali P3 kali PN tambah 1. Nah, di sini ini semua tadi itu PI. Nah, kalau kita kan ini artinya PI-nya pasti tidak membagi n. Kenapa PI-nya tidak membagi n? Ya karena n modulo dari mod PI ini 91. Dia tidak sama dengan karena PI tidak habis membagi n, maka PI n ini bukan bilangan komposit. Artinya karena n bukan bilangan komposit, ya harusnya dia itu bilangan prima. Nah, sedangkan ke semua bilangan prima tadi kita sudah masukkan di sini. Sudah masuk di sini. Berarti terdapat lagi bilangan prima yang lain. Selain dari PI. Nah, maka jelas terbukti bahwa ada tak hingga banyaknya bilangan prima. Oke. Untuk contohnya misalkan berapa? 2, berapa lagi? Setelah 2 kan masih ada bilangan prima 3, setelah 3 masih ada 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Ini ada tak hingga. Maka dari itu untuk teorema ini terbukti bahwa ada tak hingga banyaknya bilangan prima. Oke? Cukup untuk teorema kali ini. Selanjutnya kita akan membahas teorema yang lainnya lagi. Oke, kita lanjut untuk teorema ketiga kali ini, yaitu jarak antara dua bilangan prima yang berurutan bisa dipilih sembarang besarnya. Dengan kata lain, untuk setiap bilangan bulat positif K, kita bisa dicari ke buah bilangan itu, yaitu bilangan majemuk yang berurutan. Nah, di sini itu artinya di antara dua bilangan prima yang berurutan, pasti terdapat bilangan komposit yang berurutan. Entah dia itu akan sebanyak K, dan K-nya itu terserah ada berapa, dan pasti ada. Misalkan untuk satu bilangan yang berurutan, ya bisa dia itu berada di antara, bisa di 3 dan 5, ada satu bilangan yaitu 4. Kalau untuk duanya itu, kalau dua bilangannya itu kita punya 2.
bisa 89, bisa 89, 89, 10 untuk tiganya juga. Nah, intinya di situ kita akan menunjukkan bahwa untuk setiap bilangan positif kita bisa mencari bilangan-bilangan itu, dan di mana bilangan itu bilangan yang komposit dan dia berurutan, yang berada di antara bilangan prima itu. Nah, di sini kita punya K, kita pandang K-nya itu K plus 1 faktorial. Nah, karena kita ingin dia itu bilangan yang berurutan, artinya itu bagaikan seberderet. Ini bisa plus 2. K. Nah, terus ke deret dari ini tuh, dia tuh pasti bilangan komposit. Untuk yang ini artinya dia dua bilangan yang berurutan ya. Artinya dia dua akan, nah 2 itu habis membagi K plus 1 faktorial. Itu ini kan jelas. Nah, karena 2 habis membagi K plus 1 faktorial, maka 2 juga pasti membagi K plus 1 faktorial tambah 2 itu sendiri. Nah, untuk 3 bilangan nah, kalau yang ini dia itu habis dibagi 3, maka 3 itu habis membagi 3 plus 1 faktorial plus 3. Nah, ini akan berlanjut terus sampai ke K plus 1. Nah, ini sebenarnya berasal dari A habis membagi N, maka A habis membagi N plus A. Ini sudah terjamin di sini. Nah, jadi kita bisa mencari bilangan yang berada di antara bilangan prima itu, terserah mau berapa. Misalkan kita ingin mencari 2 bilangan komposit, bilangan yang berurutan, komposit yang berurutan di antara bilangan prima, 2 bilangan prima. Misalkan untuk K-nya 2, untuk K2 ini berarti 3 faktorial tambah 2, 3 faktorial tambah 3. Sini 8, 9. Nah, di sini kita mempunyai 2 pasangan bilangan terurut. 2 pasangan bilangan terurut, dan kedua bilangan ini juga jelas dia ini komposit. Ini habis dibagi 2, ini habis dibagi 3. Nah, jadi terdapat, kalau kalian mau ambil 3 bilangan berurut, jadi kita ambil K-nya 3. Nah, berarti di sini 4 faktorial tambah 2 tambah 3 tambah 4. Di sini kita punya 4 kali 3, 12, 24, ini 26, 27, 28. Dan jelas bahwa ketiga bilangan ini itu suatu bilangan yang komposit. Nah, dan ini berada di antara bilangan 2 bilangan prima. Dan berlaku untuk K-nya terserah berapa. Mau 100, K-nya 1000, itu pasti ada. Kalau mau coba ya silahkan coba sendiri dengan menggunakan konsep yang ini. Yang ini. Nah, karena kita sudah menunjukkan bahwa pasangan berurutan itu pasti dia komposit dan terdapat ya. Artinya pembuktian untuk
teorem ini itu sudah terbukti. Oke, dan itulah pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok keempat. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan seterusnya tidak ada kesalahan. Dan mudah-mudahan kalian semua mengerti, karena saya selaku pemateri saja mengerti, masa kalian tidak. Cukup dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.